Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan terangnya untuk kita semuanya. Amin. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang.
dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan adalah setia, kasih-Nya ada untuk kita semuanya. Hey, mari bertepuk tangan dengan saya Bapak Ibu semuanya. Come on. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan
hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami ingin membangun mezbah ibadah kami di hadapan-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Worship, worship You, worship, worship You, worship, worship You, worship You. Menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu, berikan hatimu untuk Tuhan kita. Mari sembah Dia, sembah Dia dengan hatimu. Berkatakan kebaikan-Nya. Haleluya. Oh, we worship You. Oh, Kau Allah yang maha baik. Hadirlah di tengah-tengah kami, jamahlah hati kami. Oh, Jesus, Kau dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Tiada terbandingi kuasa-Mu. Oh, Jesus, 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 kami puji sembah Kau. Kau Allah kami Tuhan, Kau kekasih jiwa kami. Oh, Shikina Malarana Namaya Jesus, Shikina Malarana Namaya Jesus. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah sujud di altar-Mu Tuhan.
Sebab tiada Allah lain keluarga kami, di hati kami Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Yes Jesus, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Mukjizat terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Thank you Jesus. Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat GKSI. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan melayani kembali di gereja yang luar biasa ini. Salam kepada seluruh pemimpin, gembala yang sudah tentunya melayani di gereja dengan sungguh-sungguh dan bahkan semua pekerja dan jemaat GKSI. Saya Seno Wijaya, Abba Love Ministry, menyampaikan salam hangat untuk jemaat yang ada di tempat ini. Dan tema pada bulan ini kita mau belajar tentang prinsip kerendahan hati. Wow, kalau bicara kerendahan hati memang kelihatannya saya sendiri terus masih mau belajar untuk konteks kerendahan hati. Dan waktu saya mempelajari prinsip-prinsip tentang kerendahan hati, di waktu menyiapkannya, saya tertarik sekali dengan ayat yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, 29 dan 30. Saya melihat ini ayat seringkali dipakai oleh cukup banyak hamba Tuhan waktu menyampaikan KKR. Tahu KKR?
ya, kebaktian rohani, penjangkauan jiwa. Biasanya yang disebut, yang di ayat ini, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, seperti Yesus berkata demikian. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, semua orang pasti senang kalau semua beban, tahu beban? Kita punya beban ya kan? Beban itu seperti mungkin ransel atau ada bagasi, ada sesuatu dalam kehidupanmu, ya kan? Nah, ini apa yang terjadi? Yesus bilang, udah serahkan beban itu buat aku. Ya kan? Kamu akan lega. Dan saudara bilang, wah puji Tuhan saya lega, nggak punya beban lagi. Kecelek. Ternyata ada ayat 29 dan 30. Karena firman Tuhan bilang begini, bebanmu dilepaskan. Tapi Yesus bilang, kamu mesti pikul kuk yang kupasang dan belajar padaku. Ternyata waktu saudara sudah terima Yesus, nggak berhenti hanya di ayat 28, saudara harus belajar dalam prinsip ayat yang ke-29. Yaitu apa? Saudara harus mengambil kuk. Ya, ada kuk yang kupasang dan belajarlah sama Yesus. Jadi kita ternyata harus sekolah sama Yesus. Belajar lagi di universitas bersama Yesus. Apa yang kita belajar? Menarik sekali. Biasanya kalau orang belajar, apa yang dipelajari? Ilmu pengetahuan, ilmu pasti, ya, keterampilan-keterampilan, sesuatu yang luar biasa yang bisa membuat hidup kita lebih sukses. Tapi ternyata kita mengerti sekarang. Seperti pernyataan berkata, karisma dan karunia, pengetahuan, kehebatan mengantar kita di atas. Tetapi karakterlah yang membawa kita dan mempertahankan kita terus ada di atas. Karena Yesus berkata, belajar, bukan belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini ilmu salah satu paling tinggi. Kalau mau jadi pemimpin, menjadi pribadi-pribadi yang dipercayakan untuk membawa sekelompok orang dalam perusahaan, dalam gereja, firman Tuhan mengajar, belajar dari Yesus. Karena pelajaran bersama Yesus adalah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow, ternyata ini pelajaran kelihatannya gampang-gampang, ujungnya susah. Tapi waktu kita mau belajar susah-susah, tapi ujungnya gampang juga. Tergantung kesiapan kita. Karena konteks ini saya akan bahas lemah lembut dan rendah hati. Dan dikatakan jiwamu ya akan mendapatkan ketenangan. Saudara jangan hanya maunya mati tenang. Tahu mati tenang? Rest in peace. Tapi harus juga jangan RIP. Tapi LIP, live. Life in peace. Itu penting. Kalau cuma rest in peace mah ya sayang juga ya. Ya bagus juga sih. Tapi yang lebih penting lagi life in peace dong. Masa hidup gak dalam ketenangan, kedamaian. Ini dijamin sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari ini lagi gak tenang, lagi galau, lagi gundah. Tuhan bilang kuncinya punyai kerendahan hati dan lemah lembut. Inilah kuk. Kuk, saudara tahu, nanti saya akan bahas di akhir. Ya, ada ilustrasinya. Dan di ayat yang ke-30 dalam Matius 11 ini dikatakan, sebab kuk yang kupasang enak. Oh, saudara bilang apa ya enaknya? Enak. Dan beban Yesus pun, ini bukan beban saudara loh. Beban Yesus pun ringan. Apa maksudnya? Nanti saya akan bahas di akhir. Oke, sekarang kita mau belajar dulu tentang prinsip kerendahan hati. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Di dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya dituliskan dengan kata praios. Ya, pasti sudah dibahas juga di minggu-minggu sebelumnya. Karena tema 1 bulan dari GKSI adalah kerendahan hati. Tapi saya mau mengulang kembali, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah meek. Ya, meek itu artinya lemah lembut. Menarik. Jadi ternyata rendah hati itu juga lemah lembut. Ya, menarik. Kenapa Yesus bilang belajar daripada aku karena aku ya dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Jadi ternyata ini satu paket. Makanya saya sebut ini saudara kembar. Bicara rendah hati harus lemah lembut. Orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Ini satu paket, nggak bisa dipisah.
Ya, jadi kata praios ini juga pernah dipakai dalam khotbah Yesus di bukit yang disebut sabda bahagia. Dengan kalimat demikian, berbahagialah orang yang, saudara pasti ingat apa-apa. Nah salah satunya berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah kata yang berarti lemah lembut ini adalah kata yang sama dengan rendah hati. Ya, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kita bisa menemukan secara bahasa lemah lembut yang dimaksud di sini, ya menurut beberapa penafsiran teologi ya, dikatakan ini adalah yang dinamakan berserah kepada Tuhan. Itu namanya lemah lembut. Ya, berserah kepada Tuhan. Nah, kerendahan hati memang berkaitan erat dengan berserah dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, masih ingat membahas tentang buah roh. Ingat, bukan buah-buah roh. Buah roh, tapi buah roh selalu punya 9 ekspresi. Dan salah satu dituliskan dengan kata praios juga yang tadi lemah lembut atau rendah hati. Masih hafal? Yang sudah lulus sekolah minggu, ayo. Atau jangan-jangan belum lulus nih. Coba 9 ekspresi dari buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Waduh berapa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi 9 kita bisa temukan dan kata dari kelemah lembutan di sini itu diluluskan dengan kata praios juga. Jadi ternyata kerendahan hati itu identik dengan kelemah lembutan dan itu adalah bagian dari buah roh dalam hidup kita. Saya mau ajak jemaat GKSI dan buat saudara yang menyaksikan online service mau berikan komen juga ya, ingat tulis kata rendah hati sama dengan lemah lembut. Nah itu penting ya. Nah kita mau belajar sekarang bagaimana proses terbentuknya kerendahan hati atau kelemah lembutan tadi. Ya, jadi yang pertama kalau saya mempelajari ya orang yang mau belajar di proses terbentuknya kerendahan hati. Dia harus belajar dulu kepada yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan itu apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayatnya di Yakobus 4 ayat ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia dikatakan akan meninggikan kamu. Jadi kalau saudara mau mengalami promosi ditinggikan Tuhan. Udah deh, saudara baca semua ayat di Alkitab. Selalu kuncinya buat orang yang rendah hati. Nah konteks ayat ini dikatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang kalau bahasa Indonesia konotasinya kayaknya agak kurang baik ya. Kesannya apa? Rendah diri, minder, ya kan? Sesuatu yang negatif. Tapi sebenarnya ya yang dimaksud dengan merendahkan diri di sini adalah kita sadar atau tidak sadar, kita harus belajar, kita kadang-kadang mau sama dan lebih daripada Tuhan. Nah, saudara kita mesti belajar, kita harus belajar untuk merendahkan hati. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya hukum Tuhan itu terbalik-balik loh. Ya, kalau meninggikan diri malah direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri malah ditinggikan. Wow, Lukas 14 ayat yang ke-11. Jadi kalau kita baca ayat ini kita bisa melihat orang yang meninggikan diri memang orang yang sombong. Mari kita lihat. Jadi sejak awal dalam kehidupan manusia sudah cenderung memiliki sifat sombong, termasuk saya juga. Makanya Tuhan bilang rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena kita cenderung bahkan maaf ya mau lebih pintar daripada Tuhan. Kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Ya kan kita anggap Tuhan kurang bijaksana, kurang hebat. Ya, maka hari ini kita tanpa sadar punya sifat kesombongan. Kesombongan itu apa? Hasrat berlebihan dari manusia yang menilai dirinya, miliknya sangat tinggi.
Manusia menganggap dirinya seperti Tuhan, itu tanpa sadar. Apalagi kalau sukses, berhasil, ya kan hebat, kaya. Bukan berarti Tuhan anti ya, Tuhan mau saudara sukses, Tuhan mau saudara berhasil. Tapi yang paling utama tetap jaga hati. Amin. Dan saya yakin setiap saudara yang mendengarkan ini, engkau punya hati yang tetap. Walaupun sukses dan sebagainya, engkau punya hati yang tetap tidak sombong, tetap mau rendah hati. Nah, dikatakan mereka ini orang-orang yang tadi saya sebutkan orang sombong itu apa? Kembali lagi, mereka menolak untuk menundukkan pemikiran dan keinginannya kepada Tuhan. Saudara tahu nggak? Kalau namanya sombong, bukan kelihatannya kalau jalan, sombong, tunjukkan dadanya. Ini dadaku, mana dadamu? Ya apalagi dadanya krempeng, nggak bisa ditunjukkan saudara. Ya kan? Tapi yang dimaksud sombong itu apa? Merasa diri jadi Tuhan. Jadi intinya apa? Dia punya keinginan, dia mau paksakan. Pokoknya harus seperti itu. Nah itu namanya mau melebihi Tuhan. Tidak bersedia menundukkan pikiran di hadapan Tuhan. Nah itu. Ya oleh karena itu kesombongan seringkali membawa masalah. Benar gak? Dalam pertemanan, pekerjaan, keluarga, gereja, bahkan berbagai aspek kehidupan. Ya, saudara yang senyum-senyum ada pengalaman. Yang diam ternyata sudah memang cukup dalam pengetahuannya tentang kesombongan. Wow. Ya, tapi hari ini saya yakin kita tidak seperti itu. Mari kita belajar. Ya, kita cenderung ini contoh ya. Saya seringkali suka kasih contoh nih, ilustrasi. Kita juga cenderung suka menyombongkan diri, kita bicara dengan orang yang sedang menyombongkan hal yang dia miliki. Punya harta, punya anak, punya pasangan, punya ini, punya itu, punya aset, punya karir, punya segala sesuatu. Kita kadang-kadang cenderung gak mau kalah ya, mau tunjukkan diri juga. Gua juga banyak tahu nih, gua juga hebat gitu. Nah itu cepat atau lambat, kesombongan demi kesombongan ada dalam diri kita dan berpotensi menular kepada orang lain dari diri kita. Dan kita juga tertular dari orang lain. Jadi manusia bisa menjadi sombong karena secara naluri manusia memang ingin dipuji. Benar gak? Ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai. Makanya sekarang viral ya di mana-mana kalau orang gak dihargai marah-marah. Ya tunjukkan dirinya, kamu gak tahu siapa saya. Ya tunjukkan dengan senjata-senjata atau sesuatu atau pangkat lain sebagainya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia mereka sulit untuk merendahkan hati. Jadi Tuhan kembali mengingatkan. Karena itu Yesus berkata, Allah menentang orang yang congkak, orang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b. Bagus loh. Waktu saya baca ayat ini, kata mengasihani di sini. Ya, itu kata mengasihani, Allah mengasihani. Ternyata artinya adalah give grace continually. Tuhan mengasihani itu artinya apa? Memberikan kasih karunia yang melimpah. Wow, jadi ternyata orang yang rendah hati diberi kasih karunia yang melimpah. Kemampuan demi kemampuan yang dia sebelumnya tidak bisa. Tapi kemudian dia menjadi mampu. Bahkan secara terus menerus konsisten Tuhan akan berikan. Saudara rindu Tuhan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Secara konsisten dan terus menerus punyai. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku mau rendah hati. Kita bisa melihat bahwa kerendahan hati adalah hal yang sangat penting. Bahkan Tuhan memberikan kasih karunia yang berlimpah tadi kepada orang yang hidup di dalamnya. Dan di dalam praktek merendahkan hati kita, kita diajarkan memposisikan diri kita ya untuk apa? Tidak merasa lebih hebat, lebih mahir, lebih baik. Ya kan, walaupun mungkin kita bisa lebih baik, tapi kita berani ya untuk belajar merendahkan hati. Tapi atau mungkin juga ya kita harus mengakui orang lain lebih baik daripada kita. Itu rendah hati loh dan mengakui. Nah, Yesus memberikan teladan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Wow, ini menarik sekali. Dikatakan, nah ini prinsip yang Yesus ajarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah tahu dong, dia begitu hebat luar biasa, dia digdaya, dia maha dalam segala hal.
Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya jadi bukan bilang, oh kamu gak tahu saya anak siapa. Nah itu bingung, dia aja gak tahu dia anak siapa. Ya kan? Nah tapi Yesus tahu dia anak dari Bapa di surga. Tapi dia mengambil pilihan, dia mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Itu menunjukkan sebuah sikap rendah hati. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi artinya dia menyamakan dirinya. Dan ayat yang ke-8 dikatakan dalam Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Wow, sama poin 1 ini. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, tepat seperti ayat-ayat kita sudah baca sebelumnya. Allah sangat meninggikan Yesus. Saudara, kunci ditinggikan Tuhan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Biasanya kalau orang kasih memo ada nama presiden, nama pejabat, nama orang penting. Langsung ada memo. Semua orang pasti bilang, wah ini harus kita lakukan. Ini Yesus nama di atas segala nama yang bisa disebut. Luar biasa. Mari saudara, saya mau ajak jemaat GKSI punyai sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tuhan yang tahu tentang dirimu. Nah yang kedua, kalau kita mau belajar proses terbentuknya kerendahan hati. Selalu punya hal yang kedua, menganggap orang lain lebih utama. Ayatnya di mana? Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Rasul Paulus berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ayat yang ketiga, ayo kepada semua pemimpin, pekerja, jemaat GKSI, semua kita yang mendengarkan online service ini, ibadah atau khotbah saya, dengan sebuah sikap tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia, pengen dipuji-puji kan, nah itu tanda kesombongan. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, wow ada kata rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lebih utama itu apa? Berikan prioritas buat dia. Ya berikan yang terbaik. Percaya enggak? Kalau ada orang hebat, orang penting, malah dia utamakan orang lain. Orang yang diutamakan langsung jadi apa? Respect banget dan bahkan mau belajar lebih merendahkan hati lagi. Benar enggak? Ya kan? Makanya saya juga yakin kerendahan hati juga menular dalam hidup ini. Dan dikatakan ya, tidak menganggap dia, dikatakan dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi mari hari ini saya mau ajak kita menjadi sebuah komunitas keluarga dan membangun hubungan ya supaya jangan sampai hubungan jadi hancur. Kalau setiap pribadi hanya memikirkan dirinya sendiri, namun kita mau membangun sebuah komunitas dan keluarga, gereja, di mana kita punya kerendahan hati, memikirkan orang lain, belajar untuk membawa semua orang berdiri bersamanya, merasakan kasih yang nyata. Amin saudara, ini adalah bagian mengutamakan orang lain. Yuk kasih komen ya di live chat atau mungkin dalam komen saudara. Mari kita menganggap orang lain, mengutamakan orang lain ya lebih utama. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, mau belajar di dalam kerendahan hati? Yang ketiga sederhana, mau membuka diri untuk belajar dan diajar. Benar gak? Ya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat 9, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Jadi Tuhan akan mengajar mereka. Dan ia mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang rendah hati memiliki kemauan untuk diajar. Teachable. Dan belajar. Mau belajar terus. Learning. Never stop to learn. Mau belajar terus, diajar dan belajar. Orang yang rendah hati akan terus membenahi dirinya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan saya berdoa
saudara mendengarkan firman ini, saudara akan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini sampai ke depan. Karena saudara punya kerendahan hati. Selain itu, Tuhan juga mau membimbing orang-orang yang mau mengakui kekurangannya. Ayo, makanya kita belajar apa? Lewat kita membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, meneliti firman, bahkan melakukan firman. Yuk baca firman. Ya, kalau mau belajar sama Tuhan dari mana? Ya, kita harus belajar dari firman. Kan gak mungkin Tuhan ngomong terus sama diri kita. Dalam artian ngomong audible. Tapi Tuhan sudah bicara firman Allah. Makanya saya mendorong semua kita yang mendengar firman hari ini. Yuk setia dalam membaca firman. Kalau kita gak baca firman itu tandanya kita belum mau belajar rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan mau diajar dan mau belajar. Dan yang terakhir yang keempat. Ya, kalau mau belajar untuk merendahkan hati, berani mengakui kesalahan. Wow. Saya ingat sekali, ini pelajaran yang di tempat kami di Abalef, di dalam salah satu pelajaran excellent servanthood, ya. Jadi ini adalah pelajaran kehambaan buat para pekerja, penanaman nilai-nilai. Saya ingat sekali dengan ayat ini, bahkan dalam kepemimpinan, Amsal 28 ayat 13. Tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. FAYH. Oh sekarang Alkitab banyak terjemahan ya, bermacam-macam. Dan ini salah satu yang bagus sekali, firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil. Jadi orang tutup ke kesalahannya, dia gak mau kelihatan salah, gak mau kelihatan ada kekurangan, gak akan pernah berhasil. Gak akan pernah naik, ditinggikan. Pokoknya ingat, orang mau ditinggikan harus belajar rendah hati. Tetapi dikatakan ayat ini, jika ia mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, ia akan diberikan kesempatan baru. Wow, jadi dia akan dapat kesempatan baru. Kalau dalam terjemahan baru, dia akan disayangi kembali. Barang siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang sama Tuhan, sama manusia. Dia akan dapat new opportunity, kesempatan baru. Saudara jangan pikir kalau mengakui kesalahan, itu artinya kita sudah mau stop. Kita berhenti karir kita, habis semua kita. Enggak. Pengakuan akan kesalahan seringkali memang sulit dilakukan oleh banyak orang. Ya, kenapa? Karena ini ada ketakutan kalau ngaku nanti kehilangan harga diri. Takut disepelekan, takut dijauhi, takut diremehkan. Padahal mengakui kesalahan adalah hal yang sangat dihargai oleh Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang meninggalkan, mengakuinya, dia akan disayangi, dapat kesempatan baru. Saya masih ingat dengan satu ilustrasi, salah satu kisah dari Presiden Amerika, ya, saudara ingat Bill Clinton, ya, waktu dia mengalami masa-masa penyelewengan dengan pihak ketiga, dengan sekretarisnya di Gedung Putih, ya, dia berusaha untuk menutupi, tapi akhirnya dia menyatakan di hadapan publik loh di TV, pengakuan dia kepada sekretaris itu dan ada bukunya, ya. Tapi saudara tahu, kita mengira ya, kemudian presiden ini akan direndahkan, dibuang. Waktu dia mengakui apa adanya, saudara tahu, justru sesudah itu Bill Clinton dipilih. Sesudah tidak menjadi presiden, dia sangat direspeki, sesudah dia mengakui direspeki kembali oleh rakyatnya. Tapi yang kedua, dia menerima penghargaan, kehormatan dari PBB, yaitu dia menjadi duta besar pendamaian dunia. Kenapa? Karena dia belajar mengungkapkan apa adanya, kesalahan dia. Dan orang belajar merespeki, bukan berarti karirnya berhenti, bukan akan habis di sana. Justru orang respect di dalamnya. Mari 4 hal ini kita mau belajar bersama-sama. Dan saya mau kembali memulai dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya mau tutup juga dengan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yuk kita baca lagi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi yang paling penting, sesudah menerima Yesus, sesudah dapat kelegaan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku. Ya, karena situasi sekarang pandemi, saya nggak bisa pakai ilustrasi orang, ya, karena tentunya kita harus protokol kan.
Tapi saya mau saudara lihat ada ilustrasi yang saya berikan. Coba diperlihatkan. Sudah bisa lihat? Ada kuk, ada gambar kuk. Kemudian ada gambar sapi ada 2 sapi, 2 lembu. Jadi ternyata kuk itu digunakan untuk sapi ya tua dengan sapi muda. Ya, Yesus itu sebenarnya menggambarkan diri dia sebagai kakak yang tua, sulung buat kita. Dia kan sulung, kita adiknya. Dan kita perlu belajar untuk apa? Untuk ikut belajar sama sulung kita ini. Ya kan? Makanya kalau saudara lihat di dalam kuk yang dipakai di dalam pertanian atau peternakan. Jadi kalau mau membajak sebuah ladang, sapi yang tua ya yang sudah lebih senior, dia akan dipasang kuk bersama dengan sapi yang lebih muda. Karena udah mau bicara tentang menggarap bersama-sama, melakukan bersama-sama. Nah yang muda ini kalau nggak mau ngikut, dia mau nggak mau, oleh karena kuk sudah dipasang dengan sapi yang tua. Nah lihat gambarnya juga, udah lihat ya gambar sapi tua sama sapi muda. Sapi yang muda kan pasti lebih kecil dong badannya ya. Dia akan ngikut terus dengan sapi yang tua tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menemukan kita perlu belajar kuk, lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati dan lemah lembut. Ikut Yesus kemanapun yang Yesus mau. Maka dikatakan kalau engkau ikut beban Yesus jadi ringan. Kan gak usah berat ya ngikut-ngikut terus. Ya kan kalau engkau melawan ya ini kan jadi kuknya kan bikin lehernya sakit. Demikian juga saya yakin jemaat GKSI, engkau adalah jemaat. Kita semua yang mendengar firman ini, kita mau bersama-sama ikut kuk. Sama-sama di leher kita ikut Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mari hari ini saya percaya kita akan jadi jemaat yang rendah hati dan sekaligus lemah lembut. Mudah dibentuk, mudah diproses dengan 4 ciri-ciri yang tadi saya sudah sebutkan. Dan mari kita hidup di dalamnya. Selamat menjalani hidup dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau berkata bahwa kami harus belajar daripada-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mau Tuhan untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami bukan siapa-siapa. Dan kami bersyukur Engkau mengasihani kami. Engkau akan mencurahkan kasih karunia yang limpah buat hidup kami. Kami mau belajar mengakui kesalahan dan meninggalkannya. Dan kami tahu ada kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengutamakan orang lain dalam hidup kami. Kami mau mengutamakan mereka dalam perjalanan hidup ini. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan kami tahu tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu. Kami mau mengutamakan orang lain lebih utama. Dan biar kiranya gereja GKSI kami akan dipenuhi dengan gembala, pemimpin, pekerja dan jemaat yang saling merendahkan hati. Belajar saling lemah lembut dan kami akan bisa melihat Tuhan yang meninggikan setiap kami, gereja ini, semua hal yang kami lakukan, Engkau yang akan membawa yang terbaik. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersehati, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berseru. Karena kita tahu bahwa ketika kita sehati, kita sepakat ada kuasa Allah mengalir dari tempat maha tinggi yang akan memenuhi bahkan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu
anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Bila kiranya pertolongan dari tempat yang maha tinggi melawat bangsa ini. Di tengah pandemi yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi Tuhan, tolong Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Setiap vaksin yang dibutuhkan Tuhan sediakan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan proses pendistribusian sampai kepada proses penyuntikan Tuhan, Kau campur tangan di dalamnya. Sehingga setiap orang yang ada di atas bangsa ini boleh tervaksin Tuhan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat setiap biaya yang dibutuhkan untuk membeli vaksin ini, Engkau cukupkan, Kau sediakan dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Engkau ada atas bangsa ini, Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Kau memberkati presiden, menteri beserta dengan jajarannya, bahkan sampai pemerintahan yang terbawah sekalian Tuhan, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya berikan hikmat Tuhan untuk memimpin setiap daerah, untuk memimpin negara ini Tuhan di tengah pandemi ini, sehingga semuanya Tuhan boleh mengalami kasih-Mu, semuanya boleh Tuhan Yesus tercukupi Tuhan, terpelihara, terpenuhi kebutuhan daerah demi daerah dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Kau ada atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, yang bergumul Tuhan untuk vaksinasi juga. Engkau tolong Tuhan, Kau campur tangan Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan yang ada dalam setiap gereja-gereja yang ada boleh tervaksinasi dengan baik dalam nama Yesus. Kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengalami COVID Tuhan, yang Tuhan izinkan mereka Tuhan boleh menghadapi proses ini Tuhan, berikan penghiburan yang daripada Engkau. Setiap mereka yang sakit di rumah sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah, pulihkan, tahirkan dalam nama Yesus. Kami tahu darah dan bilur Yesus menjadi saluran kesembuhan bagi tubuh mereka. Bahkan mereka yang ada di rumah yang melakukan isoma Tuhan, isolasi mandiri juga, Engkau tolong Tuhan, hiburkan di tengah kesendirian yang mereka alami. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan mereka. Justru dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi nyata. Kami berdoa Tuhan, setiap yang kena COVID Tuhan, yang Kau izinkan Tuhan, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, ada imunitas yang terus diperbaharui dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka yang kehilangan sanak famili, keluarga, suami, istri, anak mereka yang mereka kasihi Tuhan, oleh karena seizin-Mu, berikan mereka pengharapan baru dalam Tuhan, bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu balut hati mereka Tuhan, jamah mereka, rangkul mereka, kuatkan mereka. Buat pemimpin kami Tuhan, gembala senior pastor kami, Pak Hengki Setiawan Umar beserta dengan Ibu Feni Abednego dan keluarga besar cucu mantu semuanya Tuhan, anaknya diberkati oleh Engkau, dipenuhi dengan kuasa sukacita yang daripada Engkau, agar setiap usaha pekerjaan, kesehatan mereka Tuhan ambil kendali dalamnya. Tuhan berperkara atas kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Di tengah pergumulan mereka Tuhan, kami tahu Engkau tetap ada. Demikian setiap gembala-gembala satelit Tuhan, ke-6 satelit yang ada, baik Cimanggis, Cikarang Tuhan, Ayokdia, Grogol Permai, San Moris Tuhan Yesus, ITC Kuningan, semuanya kami serahkan setiap gembala-gembala satelit yang Tuhan percayakan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka semangat juang, roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk melayani Engkau selalu. Dan setiap juga full timer, setiap pengerja, volunteer, setiap orang-orang yang melayani Tuhan, baik yang terlibat dalam pelayanan kategori, setiap bagian demi bagian yang melayani Tuhan, berikan sukacita Tuhan, agar kami terus boleh melayani Engkau Tuhan, dengan penuh semangat dan sukacita yang daripada Engkau. Buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang mereka yang beribadah di rumah, Engkau lawat mereka Tuhan. Mereka yang beribadah juga Tuhan di gereja yang udah memulai ibadah onsite juga Tuhan, setiap satelit yang ada, kami berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan boleh mengalami sukacita yang sama yang daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, usaha mereka, pekerjaan, kesehatan, keluarga mereka, anak cucu mereka Tuhan, diberkati oleh Engkau. Proteksi Tuhan setiap pekerjaan, kesehatan, usaha mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap setia dalam setiap janji-janji-Mu. Apapun yang Engkau firmankan, Engkau pasti genapi atas umat-Mu. Persiapan daripada ibadah-ibadah onsite kami ke depan Tuhan, di awal Mei Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Persiapan demi persiapan yang ada Tuhan, Engkau ambil kendali setiap hal yang dibutuhkan Tuhan. Engkau Tuhan menolong kami Bapa. Kami percayakan Tuhan, gereja kami GKSI Tuhan, Bethlehem ke dalam kedaulatan-Mu. Kami tahu Engkau tetap akan ada atas gereja kami, Engkau tetap akan ada atas setiap umat-Mu, bahkan Engkau tetap ada atas setiap hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur, ini doa ucapan syukur dan doa syafaat kami naikkan di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, penyertaan dan sukacita dari Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus ada menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah imanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Terimalah kepenuhan berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.